satu kementerian dengan kementerian lain dan bagaimana hubungannya nanti. Lalu bagaimana dengan pengaturan SDM-nya? Karena PNS-PNS-nya sudah ada di sana. Lalu seperti apa nanti pemecahannya dari satu tempat ke tempat lain? Bagaimana dengan anggarannya, pengaturan DIPA dan lain-lain? Dan ini menjadi tugas berat paling tidak dalam 1 tahun ke depan untuk membenahi terlebih dahulu proses birokrasi ini. Dan juga bagaimana nanti pemecahan dari yang ada di pusat ini juga akan memiliki implikasi terhadap dinas-dinas yang ada di daerah juga. Jadi tidak hanya restrukturisasi akan dilakukan atau perubahan-perubahan ini akan berubah di pusat, tapi juga akan berubah di daerah. Dan ini ada implikasi-implikasi terkait dengan perizinan, regulasi, dan lain sebagainya. Poin kedua yang ingin saya jadikan, yang saya catat adalah terkait dengan isu koordinasi. Yang pertama adalah sebenarnya nanti siapa yang akan menjadi coordinating point gitu ya. Apakah memang nantinya kementerian koordinatorkah yang akan menjadi badan utama yang akan mengkoordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lain atau siapa? Saya ingin mengambil satu contoh menarik yang saya amati adalah bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup ada di bawah Kemenko Pangan. Saya masih belum melihat apa korelasi yang tepat antara Kementerian Koordinator Pangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang padahal Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tujuan-tujuan tersendiri yang sangat krusial juga ke depannya seperti penurunan NDC di tahun 2030, penurunan gas rumah kaca dan lain sebagainya gitu. Dan ini menjadi catatan begitu ya. Lalu dengan banyaknya kementerian dan lembaga yang dibentuk saat ini dan menambah lini koordinasi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pak Prabowo yang memang memiliki background dari militer dapat mempermudah proses-proses koordinasi ini. Yang perlu diingat adalah bagaimana mengatur pemerintahan itu akan berbeda dengan yang ada di militer yang dapat mungkin satu komando dan lain-lain begitu ya. Karena memang terutama karena menteri-menteri dan juga wakil menteri dan juga kepala badan yang ada ini memiliki background yang berbeda-beda, tentunya memiliki kepentingan juga yang berbeda-beda, baik untuk kepentingan golongan maupun untuk kepentingan partainya misalnya, seperti itu. Lalu ada permasalahan klasik yang sering kali kita dengar, yaitu adalah permasalahan ego sektoral. Dan ini dengan semakin banyaknya kementerian, maka akan semakin banyak muncul juga ego sektoral. Ini perlu juga segera ditangani juga oleh Pak Prabowo begitu. Dan implikasi lain dari aspek penambahan koordinasi ini adalah bagaimana dengan penambahan kementerian yang lembaga ini juga akan menambah regulasi. Kita bisa bayangkan misalnya surat edaran dirjen juga akan semakin banyak dengan banyaknya dirjen yang dibentuk. Peraturan menteri juga akan semakin banyak dan lain sebagainya, dan ini implikasinya terhadap kepastian berusaha. Sayangnya upaya untuk melakukan reformasi regulasi di era Pak Jokowi itu tidak dibuat secara sistematis begitu ya, sehingga ada implikasi-implikasi turunan ketika dibuat suatu kementerian lembaga yang cukup banyak, terutama dari sisi kepastian berusahanya itu tadi. Padahal isu kepastian berusaha ini merupakan isu yang semakin penting pada saat ini, terutama di tengah-tengah banyaknya atau maraknya PHK misalnya, atau menurunnya kelas menengah, perlunya penciptaan lapangan kerja, target ekonomi 8% dan lain sebagainya. Itu menjadi catatan. Lalu poin ketiga yang ingin saya angkat adalah bagaimana adanya implikasi secara langsung, yaitu implikasi terhadap anggaran. Baik itu anggaran yang bersifat administratif gitu ya, maupun ada juga sebenarnya anggaran yang sifatnya itu fix, yaitu pembangunan kantor baru. Itu akan menambah beban anggaran kepada APBN. Lalu ada juga semakin banyaknya menteri dan juga wakil menteri, bahkan di satu kementerian bisa memiliki lebih dari satu wakil menteri, artinya adalah ada biaya-biaya variabel yang juga akan meningkat dari sisi gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain sebagainya. Di satu sisi, ruang fiskal kita juga sebenarnya semakin terbatas dengan adanya dengan kita di tahun ke depan harus membayar bunga utang dan juga harus juga balancing dengan program-program yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Seperti misalnya ada program makan bergizi gratis yang memang sudah dianggarkan
ke depannya itu sampai 70 triliun misalnya. Jadi di tengah-tengah adanya kebutuhan ruang fiskal, biaya-biaya tambahan dari pembentukan kabinet ini juga perlu dijadikan catatan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya memang tentunya sah-sah saja, dan itu memang akan ada implikasi yang positif gitu ya, akan ada implikasi yang langsung kepada anggaran, dan itu sebenarnya sah-sah saja. Kalau misalnya saya akan masuk ke poin keempat saya, memang pembentukan kabinet dan juga pemilihan orang-orang di dalamnya itu memang memiliki kualifikasi yang cukup baik untuk bisa menjalankan kinerja-kinerja dari Pak Prabowo begitu. Dan sayangnya adalah yang saat ini kami lihat